Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini sangat menarik untuk direnungkan. Bacaan ini dari nubuat Yeremia. Yeremia itu seringkali disebut sebagai seorang nabi yang meratap. Yeremia itu seorang nabi yang dalam hidupnya merana. Kalau Samuel itu seorang nabi yang juga dulu dia punya jasa besar membangkitkan harapan iman orang-orang Israel. Oh, kamu akan punya raja. Samuel ngomong begitu. Tetapi Yeremia ini beda. Yeremia diutus untuk bernubuat bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Ini tidak gampang buat Yeremia. Karena dengan nubuat yang semacam ini, Yeremia akan dikejar-kejar oleh sesamanya sebangsa. Yeremia akan, dan ini tadi di bacaan pertama tadi, ini sahabat karibnya mencari cara untuk menjatuhkan dia. Semua orang memburu dia. Dia dipenjara. Yeremia ini merana. Makanya kalau kita membaca kitab ratapan, yaitu dari Yeremia itu. Ratapan Yeremia itu. Dan lalu dalam situasi yang semacam ini, dalam situasi dia sangat susah, Yeremia ini tidak menikah ya. Ini nabi yang disuruh tidak menikah. Jadi dia tidak punya siapa-siapa Yeremia ini. Dalam situasinya yang sangat tertekan ini, dia tidak bisa mengandalkan keluarganya karena nggak punya keluarga, tidak menikah. Dia nggak bisa mengandalkan teman-temannya memburu dia. Dia tidak bisa mengandalkan raja karena raja mengejar dia, memenjarakan dia. Nggak punya siapa-siapa. Makanya dia disebut nabi yang merana. Dia hampir-hampir putus asa, bolak-balik. Dan dalam situasi yang demikian, maka bagian kedua dari bacaan ini tadi menunjukkan inilah kekuatannya Yeremia itu asalnya dari sini. Walaupun dalam situasi yang demikian tidak punya siapa-siapa, dia pada akhirnya mengatakan, ya Tuhan menyertai aku seperti seorang pahlawan yang gagah. Wah, ini keyakinannya Yeremia. Keyakinannya Yeremia semacam itu. Dan lalu apa yang terjadi pada Yeremia ini? Ya mengingatkan kita pada kata-kata orang bahwa orang yang sanggup berlutut di hadapan Allah itu adalah orang yang sanggup berdiri di hadapan apapun, siapapun. Selalu begitu. Yeremia adalah contoh nyata ini. Walaupun menghadapi situasi yang sangat berat itu, dia sanggup dengan tertatih-tatih, tentu saja. Saudara-saudari, baru-baru ini ada orang yang datang kepada saya dengan keluarga, ibu, anak-anak, dan mereka cerita banyak hal tentang kesulitan mereka dalam keluarga, tentang konflik dalam keluarga. Satu hal yang saya lupakan dari pertemuan itu adalah, ya ini konflik mereka seakan nggak ada jalan keluar. Tapi satu hal yang saya lupakan adalah, saya tidak mengatakan kepada mereka, ayo kita sama-sama berharap kepada Tuhan. Itu saya lupakan. Lalu saya ceritakan kepada orang lain dan orang lain itu menegur saya. Kenapa kamu nggak mengatakan begitu? Lalu saya punya alasan. Ya kalau masalah itu bisa diselesaikan Pak RT ya jangan dibawa-bawa Tuhan lah. Saya ngomong begitu. Lalu orang ini bilang kepada saya, wah kamu keliru, kamu terbalik. Justru semuanya itu harus diketahui Tuhan. Semuanya harus dilibatkan Tuhan di sana. Apapun itu, besar kecil hidupmu harus melibatkan Tuhan di sana. Wah, saya pikir benar ini kata-kata orang ini. Saya lupakan ini malahan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yeremia ini mudah-mudahan mengingatkan kita juga untuk
Ya, ketika tidak merasa sendirian, berjalan sendirian, nggak ada harapan, mengingatkan kita untuk kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk hidup kita, yang harus tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk Anda semuanya. Amin.